Halo Hai guys. guys, ketemu lagi di Laguna Family. Jadi sekarang kita mau mulai Q&A lah teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan atau spesialis di Jerman kayak kita. Apa sih ternyata yang paling penting itu di Jerman adalah Asuransi kesehatan. wah, itu wajib ya, wajib. Betul. Tapi itu juga bisa dipilih. Jadi ada dua, ada ada asuransi pemerintah ya namanya, atau Gesetzliche Krankenkasse. Terus sama yang privat. Jadi pas di Jerman itu kamu wajib punya Krankenkasse atau asuransi kesehatan. Jadi untuk pertama untuk mengurus visa juga itu udah langsung ditanyain. Biasanya kayak aku dulu pas terbang itu ditanyain asuransi perjalanan dulu. Terus nanti sampai di Jerman kalau misalnya ikut keluarga kayak aku bisa diganti ke asuransi keluarga ya. Betul. Which is bayarnya juga udah langsung di cover. Maksudnya Jadi yang bayar satu aja. Misalnya, yang bayar yang kerja. Yang kerja nanti ditarik dari gaji, terus misalnya anaknya 5, itu semuanya di cover. Jadi bayarnya cuma sekali dan amountnya juga sama. Itu kalau baru satu orang yang kerja. Betul. Tapi kayak kita sekarang karena aku dihitung sudah kerja, jadi aku pun juga dipotong untuk asuransi. Betul. Oke. Terus cara memilih asuransi juga banyak macamnya gitu. Asuransi di Jerman tuh banyak banget. Tapi dua yang terkenal itu adalah untuk asuransi pemerintah itu ada dua. Biasanya tuh AOK sama TK atau Techniker Krankenkasse. Itu yang biasa dipakai sama student-student atau buat orang-orang yang mau melanjutkan studi di Jerman. Nah, kita dulu juga pernah ya pakai AOK ya. Kita dulu pakai AOK. Oke. Terus kita kayaknya kurang puas ya. Ya, dia juga nggak ngasih banyak keuntungan buat kita. Jadi kalau kayak uang hilang aja gitu, kalau kita kalau kita misalnya nggak berobat gitu, ya udah uangnya dianggap hilang gitu. Tapi jangan sedih dulu. Kita udah 2 tahun ini ya nemu asuransi pemerintah yang lain. Entar dulu, kita sekarang mau bahas apa sih bedanya pemerintah sama swasta atau privat tuh gimana bedanya? Gitu. Kalau yang pemerintah ya, kalau yang Gesetzlich itu kalau mau berobat atau misalnya diopname itu udah nggak perlu ngurusin pembayaran lagi. Jadi tinggal semua gesek itu kartu ya. tinggal digesek, dibaca kartunya, terus nanti udah semuanya udah otomatis. Kalau yang privat itu mereka biasanya bayar dulu di muka, terus nanti di reimburse, atau ada juga metode-metode lain. Jadi intinya kita kurang terlalu paham ya sama yang privat, tapi yang kita tahu privat itu adalah rata-rata kita bayar duluan berobat, terus nanti kita simpen itu si billnya, nanti kita ke asuransi nanti tapi tetap diganti. Atau ya pertama kita nggak bayar apa-apa, kita dapat billnya. Oh iya benar. Terus nanti billnya yang langsung kita kirim, terus nanti di cover. Oh iya, jadi bisa juga ya. ada juga yang kayak gitu, yang kita nggak perlu bayar duluan. Tapi enaknya kalau privat itu kita kayak lebih dihargain ya. Jadi kayak misalnya di spesialis kulit itu kalau mau bikin termin atau appointment itu ditulis di situ lo Krankenkassenya apa, apakah Gesetzliche atau pemerintah atau privat. Kalau yang privat tuh biasanya dapat termin lebih cepat gitu. Jadi lumayan diutamain yang privat. Tapi rata-rata juga yang privat tuh macam-macam juga ya. Ada juga yang misalnya privat yang misalnya cuman ditanganin sama chef atau sama konsulen, tuh beda lagi ya. Itu tambahan kayaknya ya. Yeah. Ada juga tuh. Jadi macam-macam banget tuh. Bisa diklik lah di Google. Itu banyak banget jenisnya, terus juga banyak teman-teman yang udah share. Tapi kita di sini adalah tapi yang kita mau di sini adalah nge-share Versicherung atau asuransi kita yang kita tuh nggak nyangka ya
2 tahun kemarin kita nemuin itu ada nih, bisa dilihat Schwenninger, tapi sekarang dia tuh ganti nama jadi Vivida. Vivida. Terus kenapa kita kok kaget? Jadi tuh dari awal ternyata dia tuh ngasih kayak selebaran gitu. Kalau misalnya kita dalam setahun itu berobat misalnya ke dokter gigi, terus kan kita harus rutin ya setahun sekali ke dokter gigi. Terus misalnya kayak cewek di atas itu ada kriteria-kriterianya gitu. Terus kita ngumpulin stempel kayak gini misalnya nih, ngumpulin stempel. Jadi 3 dari beberapa stempel ini kita kumpulin untuk diuangkan. Nah, di sini aku bacain buat cewek ada 5 ya kriterianya. Yang satu itu check up dari umur 18 sampai 34 tahun atau setiap 3 tahun up dari umur 35 tahun. Terus Krebs Vorsorge itu yang pap smear itu juga wajib setahun sekali, itu gampang lah dapat stempelnya. Terus Schutzimpfungen atau misalnya yang kayak kemarin corona atau misalnya influenza gitu, pokoknya berbagai macam vaksinasi itu bisa juga. Terus Zahnvorsorge yang buat gigi ya, buat gigi, pembersihan gigi gitu-gitu, atau kok cuman kontrol aja gitu. Terus yang terakhir BMI. Jadi BMI lo harus tuition di antara 18 sampai 27. Nah, ini contoh buat cewek. Sekarang kita kasih contoh buat yang cowok. Sama check up, terus sama Krebs Vorsorge atau si cancer, apa namanya? Kalau untuk laki-laki check up cancer, ya, tapi dia di atas 45 tahun, which is Mas Awan belum dapat itunya. Terus sama vaksinasi gigi, terus sama BMI. Jadi BMI dia harus 18 sampai 27. Ini kita udah dapat juga 3 stempel. Nah, kalau anak-anak tuh lebih gampang. Anak-anak jadi sama ya, dia yang U1 sampai U9 tuh buat anak-anak yang masih di bawah 18 tahun tuh gampang lah. Terus gigi, BMI anak sama si vaksinasi juga. Terus atau kinderturnen tuh misal sport gitu, misal dia ikut football atau apa gitu, bisa juga dicatat. Nah, berapa sih emangnya kita dapetnya? Kok kita kayak pengen banget gitu. Ini yang kita tahu dari Schwenninger, waktu di awal kan kita nggak ditawarin ya kayak gini ya. Mungkin banyak juga asuransi lain yang nawarin kayak gini. Cuman kita sama Schwenninger tuh lumayan puas banget. Dan berapa sih yang kita dapat? Jadi tahun pertama itu untuk dewasa dapat 150 euro kali 2, 300. Nah, buat anak itu 50 euro satu anak. Jadi kayak kita 3 anak. Jadi per tahun kita dapat lumayan banget, ya nggak sih? Jadi tahun pertama kita dapat 450 per tahun, itu kita nggak ngapa-ngapain. Jadi benar-benar uang. Aduh, senang banget deh pokoknya. Nah, terus di tahun kedua yang dewasa cuma dapat 100 kurang 50, tapi anaknya tetap. Nah, gitu guys. Makanya kita nih sekarang lagi ngumpulin. Kebetulan dia setiap tahun itu tanggal 31 Januari 2021 harus diserahin biar kita dapat uang dari si Schwenninger. Nanti duitnya langsung ditransfer ke bank. Udah gitu aja, cepet banget. Ini bukannya kita mau apa ya, kita cuma mau ngasih informasi aja kalau kita tuh puas banget nih sama Schwenninger. Terus juga misalnya kayak kita sakit gitu, yang kita nggak dapat, misalnya kita nggak dapat gaji dari kantor, itu kita juga cepet digantinya ya. Gitu. Atau anaknya sakit misalnya, kita kan juga nemenin anak sakit tuh kita biasanya harus ngambil cuti yang nggak dibayar dan tapi dibayar sama asuransi gitu guys. Jadi hal-hal yang kecil-kecil kayak gini kalau kita nggak tahu sayang ya. Jadi apa yang kita ditahu available buat kita, ya kita ambil peluang itu gitu. Jadi penting banget tuh guys untuk kita tahu. Ya, jadi sekian nih informasi kita dari asuransi. Buat teman-teman yang mau tanya atau misalnya mau tanya untuk persiapan di Jerman, boleh tanya kita di komen atau di Instagram aku @jolalucu. Boleh di follow, boleh lihat story-story aku. Oke, keep healthy guys. Keep healthy. Cheers. Ciao, ciao.